Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata episode 22 September 2023. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan, kita akan secara cepat membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan kita akan membahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata. Tadi siang memang mata kita ditutup, cuma setelah market tutup, bursa sudah mengizinkan kita membuka mata dan membaca, menganalisa pergerakan bandar di balik naik turunnya, digoreng dan dibantingnya saham pada perdagangan hari ini. Langsung aja kita akan membahas ini. Sebelum membahas tentang saham, kita sedikit review karena ini Jumat sore. Jumat malam kita akan mereview pergerakan bandar sepanjang minggu ini, pergerakan asing tepatnya di IHSG, pergerakan investor asing yang membandari IHSG. Kita lihat investor asing melakukan pembelian inflow dalam beberapa hari terakhir dan ini tentunya indikasi yang baik. Tentunya ketika asing masuk, IHSG pun akan bergerak naik seperti sewajarnya. Ini sedikit menghapus kekhawatiran kita 2 minggu lalu pada periode ini di mana kami katakan investor IHSG cukup dalam bahaya karena pada saat itu kami khawatir investor dalam negeri, investor Indonesia itu nggak sanggup menjalankan perannya untuk kesehatan IHSG, yaitu menjadi ganjal buat investor asing. Kami sudah bahas podcast khusus 1 tahun yang lalu tentang ilmu foreign flow yang menjelaskan bahwa untuk IHSG bisa bertumbuh, investor lokal itu harus jadi tuan rumah yang baik dan menjadi ganjal buat investor asing. Supaya kalau investor asing mau profit taking di harga atas, investor lokal berlomba-lomba memberikan uangnya ke investor asing supaya asingnya happy. Dan puji Tuhan so far terlepas dari investor asing yang terus jualan, di sini terus jualan, investor lokal berhasil jadi ganjil yang baik dan ketika asing masuk lagi ya ketika para pengikut asing masuk lagi tentunya harga akan naik lagi karena ya setelah mobil diganjal ditanjakan tentunya mobilnya bisa ngegas lagi tapi ganjalnya itu penting. Batu ganjalan itulah peran yang harus dilakukan mayoritas investor lokal untuk membahagiakan investor asing dan itu sangat penting buat IHSG. Jadi so far semua baik. Sudah jauh lebih baik. Terus kalau kita bahas tentang saham, saham yang menarik hari ini IHSG BBNI hari ini naik 1,5%, asing melakukan pembelian 69 miliar. Ini 2 minggu lalu sudah kami bahas. Kami sebenarnya nggak mau bahas saham yang sama berulang-ulang, tapi saya kehabisan opsi saham blue chip pada hari ini, jadi kami sedikit bahas lagi BBNI tanpa bermaksud mengganggu bandarnya ya. Hari ini kalau kita lihat hari ini bandarnya akumulasi, broker-broker yang membeli Anda lihat ada AK, ZP, DX, BB, YU ini mayoritas bukan broker retail sama sekali dan beberapa broker retail yang biasa dipakai retail ada PD, ada YP, SQX, CGR ini posisi penjualan jadi sangat bagus hari ini akumulasi dan kalau Anda lihat Rabu dan Kamis kemarin pun ada akumulasi di saham BBNI karena ini saham yang digorengnya oleh asing, dibandari oleh asing. Kalau Anda lihat secara foreign flow pun setelah di sini inflow besar dibanting sedikit sekarang investor asing terus borong lagi, harga naik lagi dan Anda lihat level foreign flow di sini sudah lebih tinggi dari sini. Artinya di harga bawah asing bisa beli dari lokal dan sekarang harganya sudah dinaikkan. Kalau melihat kenaikan hari terakhir hari Jumat ini sebenarnya udah sempat naik tapi diturunin lagi, ini ciri-ciri memang asingnya kemungkinan masih mau lanjut akumulasi selama beberapa minggu ke depan. Doa kita tentunya seperti itu dan semoga investor lokalnya juga berperan serta menjual sahamnya ke investor asing supaya saham ini terus naik seiring dengan digorengnya oleh asing. Selanjutnya ada BRMS hari ini naik 4,8%, ini bandarnya asing, lokal dan asing. Harga sahamnya bergerak naik tapi kalau bisa dibilang sepanjang bulan September ini bisa dibilang harga sahamnya di situ-situ aja. Sideways aja. Kalau kita lihat hari ini yang borong adalah broker AK 1,1 juta lot, TJ 900 ribu lot, ini broker-broker yang jual. Retail masih dalam posisi bandarnya hari ini akumulasi. Nah, kalau Anda lihat secara detail, secara cermat grafik dari BRMS, Anda akan menemukan transaksi aneh pada tanggal 15 September lalu. Ada transaksi sangat besar, jauh di luar kewajaran, tapi harganya sendiri nggak terlalu bergerak signifikan pada hari itu. Apa yang terjadi? Jadi kalau Anda ikut workshop bandarmologi, belajar ilmu bandarmologi, ketika terjadi ada transaksi besar, ada jual beli yang besar ini, sebaiknya kita pelajari ada apa. Dan kali ini kami mau ngajak Anda mempelajari sedikit ini potongan-potongan dikit lah dari tools bandarmologi. Tools bandarmologi AI-nya mengatakan big player aktif bergerak dalam 2 bulan terakhir menggunakan broker MG.
Jadi satu ingat, ini big player pemilik besar di saham BRMS itu aktif bergerak pakai broker MG, dan tools ini menunjukkan siapa yang aktif ternyata Bapak Sugiman Halim, dan dia melakukan penjualan menggunakan broker MG. Termasuk pada tanggal 15 September lalu dia jualan 4,8 juta lot saham BRMS. Jadi ini salah satu pemegang saham mayoritas dari BRMS menjual 4,8 juta lot. Oke, big player jualan. Pertanyaannya yang beli siapa? Itu pertanyaannya. Karena kalau yang ngebeli retail berarti harga sahamnya retail kan dalam rantai makanan harusnya jadi korban, harusnya harga akan jatuh setelah Pak Sugiman Halim jualan. Kalau yang beli retail. Tapi kan kita belum bisa memutuskan kan sebelum melihat data, dan kita lihat ini transaksi misalnya 15 September lalu MG pada hari itu jualan 6,5 juta lot, sementara 4,8-nya dijual atas nama Pak Sugiman ini. MG jualan 6,5 juta lot. Oke, jualan distribusi. Kita lihat siapa yang beli. Menarik, yang beli paling banyak di tanggal 15 September lalu adalah BK. Yang jelas-jelas bukan retail, jelas-jelas bukan korban, jelas-jelas bukan pahlawan bursa di BK ini. BK yang beli 35 juta lot. Artinya apa? Pada kasus ini di tanggal 15 lalu ada perpindahan kepemilikan dari pemilik yang tercatat dan menjadi big player yang tersembunyi. Karena BK ini nggak kelihatan ini siapa. Jadi dia mau nanti guyur, mau pindah-pindah barang, mau jualan nggak kelihatan. Ini sebenarnya ideal buat ngegoreng saham, dan ini juga ekspektasi. Jadi pertama, kita nggak usah khawatir dengan penjualan Pak Sugiman Salim karena dia Halim karena dia tidak menjual ke retail, tidak guyur ke retail. Kalau dia ngarungin retail ya tentunya bahaya, sama seperti bandar atau influencer atau value investor lain. Kalau mereka jual yang dikarungin adalah retail, bahaya. Tapi dalam kasus ini jelas bukan retail yang ini, cuman mungkin partnernya mungkin atau ada big player yang masuk ke BRMS, kita belum tahu so far. Cuman overall dari September hari ini ada akumulasi besar dari sepanjang bulan September, dan hari ini pun ada akumulasi besar. Jadi saham ini menarik, harga masih sideways dan ada akumulasi, dan ada big player yang sedang masuk dan big player lain keluar seperti itu. Tapi yang masuk lebih besar di sini aja 33 juta lot. Seperti itu. Selanjutnya yang menaik adalah saham Wika. Ini sahamnya naik 8% hari ini, dan ini bandar lokal. Anda kalau lihat Wika ini sudah mulai bergerak naik hari ini. Tentunya kalau kita bahas saham konstruksi BUMN, masalah terbesar adalah kepemilikan retail atau pahlawan bursa yang sudah terlalu besar. Bahkan dari AI Analysis ini kepemilikan Wika yang retailnya 55,8% ini very bad, dan dikatakan sangat tinggi dan sangat berbahaya kepemilikan Wika. Jadi ini sesuatu yang harus selalu diwaspadai. Kenapa? Karena misalnya 55,8% kayak gini. Jadi untuk saham ini misalnya kalau Anda pengen Wika naik ke DCII misalnya ke 15.000, ke 20.000 dan lain-lain, naik gila-gilaan, kepemilikan retail ini harusnya kalau bisa tinggal 1% atau 1,8%. Atau 2%, anggaplah 1,8%. Berarti kalau kepemilikan retail 1,8%, berarti retail yang 54% harus menjual sahamnya ke bandar supaya bisa kayak DCI. Kita nggak lagi ngomong perusahaan nih, karena perusahaan apa nggak penting sama sekali di bursa saham. Cuman yang pasti retail ini adalah kita-kita, dan kita-kita harus berkorban. Atau mayoritas dari kita, mungkin penonton ini nggak harus berkorban, tapi teman-teman kita, orang-orang lain harus berkorban untuk menjual sahamnya. Karena nggak boleh bandar tiba-tiba nyuri gitu aja, 54% saham retail hilang, tiba-tiba harganya digoreng sampai 20.000 gitu, nggak bisa. Jadi pertama, butuh bandar yang mau membeli dalam jumlah besar dari retail. Itu pertama, satu sisi solusi adalah bandar yang mengakumulasi besar-besaran. Sisi lain adalah butuh retail yang cut loss gila-gilaan di saham Wika di harga bawah supaya bandarnya punya di modal bawah. Jadi dua sisi, pertama retailnya harus mau cut loss, dua bandarnya harus mau akumulasi. Jadi itu yang membuat rumit saham-saham seperti ini. Kalau ini bukan BUMN, saya yakin bandarnya udah prefer delisting aja, bubarin aja buat yang baru. Kalau ini saham konstruksi non BUMN, bubarin aja asetnya, pindahin ke perusahaan lain buat yang baru, simple.
Cuman ini karena BUMN nggak bisa kayak gitu. Dan kenyataannya juga memang sedang terjadi akumulasi di beberapa saham BUMN. Wika sendiri kalau Anda lihat tanggal 20 hari ini ada bandarnya akumulasi dan minggu lalu pun bandarnya akumulasi besar. Seperti itu. Jadi dan masalah retail tadi, jadi memang untuk kalau dilihat saham ini perlu waktu yang panjang dan berbagai trik untuk menggoreng harga saham seperti ini. Butuh banyak jebakan-jebakan, berita buruk, influencer ngejelekin saham dan lain-lain. Supaya apa? Supaya retailnya mau cut loss kalau bandarnya mau distribusi. Jadi syaratnya itu buat naik. Bukan pembangunan tol, project dan lain-lain, itu kecap semua. Nggak ada gunanya sama sekali. Itu untuk menaikkan harga. Kalau untuk ngasih kerjaan pegawai ya ada gunanya bangun tol, buat project, buat APBN, itu penyerapan APBN ada semua. Tapi kalau untuk kenaikan harga yang penting adalah retail cut loss dan bandar mau beli. Itu yang tentunya kita tunggu, dan konsistensi cut loss retail itu memegang peran kunci dalam kenaikan ini. Saya sebagai yang ngikutin bandar berharap retail-retailnya diberikan kelegaan, keleluasan hati, rezeki yang cukup supaya mau cut loss saham ini di harga serendah mungkin supaya bisa digoreng. Kayak gitu sih. Karena retailnya banyak di sini. Kayak gitu. Dan di masa sideways dari tanggal 13 sampai 21 ini Anda lihat broker-broker retail memang udah cut loss besar-besaran. Kita harus berterima kasih pada pahlawan-pahlawan ini, ada PD, NI, KK, XL, OD gitu semasa sideways di sini retail udah cut loss besar-besaran. Thank you. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada saham, ini maaf agak panjang karena weekend. Ada saham A, saya nggak kasih kode A-nya di mana, cuma ada saham yang dengan kode A di sini, ada A-nya di antara 4 huruf ini dan harganya sideways hari ini. Ini sahamnya, ini grafiknya. Terus kalau Anda lihat saham ini dari sejak Senin lalu sampai hari ini bandarnya akumulasi besar, dan kalau Anda lihat dari itunya AI-nya atau itunya memang pemilik perusahaan lagi beli lagi saham ini. Ya mudah-mudahan pemilik perusahaan beli cuma buat iseng tapi untuk menggoreng harga di kemudian hari. Amin. Kayak gitu. Jadi itu juga saham yang bisa saya belum punya kalau saham yang ini, cuman akan saya perhatikan ke depan kalau ada gerakan-gerakan tertentu. Seperti itu. Oke, kita sekarang akan jawab pertanyaan yang masuk, beberapa pertanyaan pilihan. Pertama dari Rosanawati. Oke. Ibu mau tanya Pak Arga. Oke, Bu. Semalam sudah antri beli saham seharga 113. Sudah antri beli 113. Saham tersebut tutup di harga 119, tapi pagi lihat saham tersebut open di harga 111 dan harga sudah di 118, tapi kok Ibu nggak beli di harga 113, tidak kena. Open di 111, terus harga 118, tapi yang beli di 113 tidak kena. Aneh. Ya memang kalau kita sebut aneh karena memang rules-nya sebenarnya pertama adalah prioritas harga. Jadi kalau ada yang beli di 111, misalnya di waktu yang sama ada yang beli di 113, kan lebih menguntungkan yang beli yang 113 kan. Kita lagi ngomong di waktu yang sama nih. Kalau waktu yang sama yang beli di 113 akan lebih diprioritaskan daripada beli di 111. Jadi harusnya kalau harga pernah 111, harusnya kita ngomong rules-nya ya, teorinya, karena bursa tidak diatur oleh teori tapi diatur oleh hukum kebebasan bandar. Cuma kalau secara teori harusnya kalau harga di 111, yang pernah 111 aja boleh beli, yang 113 juga harusnya sudah kebagian. Cuma itu harusnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau Anda malam-malam pasang antrian, intinya adalah antrian transaksi bandar dulu yang didulukan sesuai dengan hukum kebebasan bandar. Baru setelah itu transaksi retail dipasang. Jadi ujungnya jadi beda waktu. Jadi mungkin Anda antri malam-malam, Anda berharap dimasukannya jam 8.50 antrian Anda. Cuma mungkin antrian Anda dimasukinnya oleh sekuritas misalnya jam 9 lebih 3 menit atau lebih 5 menit oleh sekuritas. Jadi seakan-akan Anda nggak pasang antrian dari pagi-pagi, dari malam-malam atau sebelum market buka. Anda seakan-akan masang antrian setelah market buka.
Kenapa dipasangnya jam 9.05 atau 9:10? Kenapa seperti itu? Alasannya simpel. Mungkin karena pagi hari ada nasabah prioritas dulu yang harus diprioritaskan transaksinya. Seperti itu aja sih. Sebenarnya sama di bank, di bisnis lain selain bisnis kuliner di bursa juga memang ada nasabah prioritas. Bursa kita tentu bukan kecuali ya. Kayak gitu. Apalagi dengan adanya hukum kebebasan bandar yang mengatur semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Arga, kalau sempat boleh ditanggapi, ini pertanyaan berandai-andai. Apakah Anda setuju kalau semua saham beneran bisnis macam Astra, Telkom, Indofood, dan semua lainnya keluar saja dari bursa alias delisting dan hanya tersisa saham yang jelas, yang nggak jelas bisnisnya macam Sugi, Tek, MPRO dan sejenisnya? Bukankah saham yang nggak jelas itu terbukti memberi keuntungan lebih besar dalam waktu singkat daripada saham macam-macam top 20 yang akumulasi saja waktunya lama? Saya asumsikan gitu, sorry ini kepotong pertanyaannya. Kalau susah ya kalau setuju atau enggak. Ya simpelnya gini aja, saya kalau saya jadi direktur bursa dan pertama memang persetujuan kita tentunya nggak penting di bursa kita. Di bursa kita ada otoritas bursa, ada bandar, ada emiten. Mereka lah yang mengambil keputusan, bukan saya yang ngecap di YouTube ini paling diblok kayak gitu, nggak akan mengambil keputusan. Cuman anggaplah kalau saya jadi bursa. Kalau saya jadi direktur bursa, jadi saya ada di kasta tinggi nih, bukan kasta korban. Kalau saya jadi direktur bursa, saya dikasih ini misalnya, apakah saya akan mengumumkan itu? Apakah saya akan mengatakan itu, tolong perusahaan-perusahaan sungguhan seperti Astra, Telkom, BCA, delisting aja? Menurut saya sih tidak. Karena itu tidak baik buat bursa kalau saham-saham perusahaan sungguhan itu udah hilang semua. Walaupun benar banget tidak bisa, bahkan seorang value investor pun tidak bisa memungkiri saham busuk naiknya lebih banyak, itu benar banget. Itu fakta dari tahun ke tahun yang tidak bisa dipungkiri. Saham perusahaan busuk naiknya lebih tinggi dalam waktu singkat, itu benar banget. Turunnya lebih cepat juga, iya, karena naik lebih tinggi ya turun juga lah gitu kan. Tapi tetap aja kayak gitu. Perusahaan yang pegawainya 3 dalam sebulan pertama IPO bisa mengalahkan kenaikan BCA dalam 1 tahun. Padahal cuma sebulan, padahal perusahaan cuma 3. Memang itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Saya yakin semua juga sudah tahu perusahaan busuk itu naik lebih banyak. Cuma apakah saya akan menyarankan perusahaan busuk aja? Tentunya tidak. Karena bagaimanapun itu fakta yang sebaiknya disembunyikan. Bagaimanapun untuk mengajak orang memasukkan duitnya ke bursa demi menjaga rantai makanan harus dipromosikan yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang seakan-akan fundamentalnya bagus atau yang beneran fundamentalnya bagus supaya mereka memasukkan duit ke bursa. Jadi keberadaan saham-saham tersebut meskipun tidak memberikan gain yang besar itu penting buat bursa. Itu satu. Ini udah 18 menit. Itu satu. Kedua, kalau saya pun mengatakan ke Indofood, Telkom, Astra, apakah mereka mau delisting? Saya yakin mereka pun nggak mau delisting. Karena ada juga kegunaan saham mereka listing di bursa bagi pemilik, pemegang saham dan lain-lain, mereka pun nggak mau delisting. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja. Sorry, harusnya ini 10 menit kurang, ini 18 menit. Tapi mudah-mudahan Anda bisa belajar something dalam podcast kali ini. Oke, happy weekend. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you next time.